Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamul nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tasawuf dan kita memakai kitab Asharul Ulumul Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, dan kita masuk ke Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, minal hawa, dari hawa, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hawa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, untuk ujian bagi kita, apakah kita layak atau tidak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, hawa ini ada beberapa jenis dan nafsu juga ada beberapa jenis, atau dikatakan kelompoknya, atau juludnya, atau kategori atau pasukan-pasukannya. Hawa, sifat-sifat hawa seperti hasad, merasa iri dengan kenikmatan orang lain, dan mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Bukan menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain tanpa merasa marah kepada orang yang mendapatkan nikmat itu. Kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita merasa marah dengan kenikmatan yang ada pada orang lain dan kita mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, ini hasud namanya. Kemudian tajabur lalim, zalim, sifat zalim, tidak ada rahmatnya, tidak ada belas kasihnya, dan dia punya sifat yang kejam. Tidak ada rasa kasihan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang tidak ada rasa kasihan sama diri sendiri. Kemudian al-ujub, bangga diri terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dia merasa bangga terhadap identitasnya dia, status sosialnya dia, atau malah keagamaannya dia. Merasa bangga dengan ibadahnya, merasa bangga dengan zikirnya, merasa bangga dengan ilmu-ilmunya. Ini ujub namanya. Dan dia kagum terhadap dirinya sendiri, merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Ini menimbulkan penyakit hati yang alhamdulillah mendalam. Ini adalah hawa, merupakan sifat dari hawa. Wal kibir, dan sombong, dia merasa lebih dan dia tunjukkan kepada orang, dan dia merendahkan orang lain, dan dia meremehkan orang lain, dan dia merasa lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain, baik dengan sikapnya, dengan perkataannya. Kemudian dendam. Sifatnya hawa ini bisa menimbulkan dendam. Sifat dendam itu sifatnya hawa. Jadi tidak berlapang dada, tapi memendam kebencian. Walaupun orang yang telah salah dengan kita meminta maaf, tetap dendamnya itu tidak hilang, tetap marahnya itu tidak hilang. Kemudian makar tipu daya, suka berpolitik menipu daya. Politik ini bukan politik. Jadi politik ini ada yang baik, ada yang buruk dan pasti. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia memanipulasi, menipu daya, memakai trik atau apapun dengan keuntungan dirinya pribadi atau kelompoknya sendiri. Kemudian waswasah, selalu merasa bimbang, tidak punya ketetapan, merasa bimbang, merasa ragu, merasa bimbang. Kemudian wal mukhalafah fi amrillah, dan selalu menentang perintah-perintah Allah, baik perintah untuk melaksanakan kewajiban maupun perintah untuk menjauhkan larangan, dan juga perintah-perintah untuk mengamalkan amaliyah kesunahan. Jadi termasuk sifat hawa. Jadi selalu menentang apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu sebetulnya
dibutuhkan oleh pribadinya dia, tapi akan ditentang oleh hawa ini di dalam jiwanya. Dan hawa ini selalu menentang perintah Allah. Andai kata kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hawa berusaha merusak perintah tersebut dengan memoles atau menghias hal yang jelek menjadi baik. Tujuan bagus tapi padahal jelek. Jadi hawa bisa manipulasi seperti itu. Kenapa? Karena hawa tidak mau untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hawa hakikatnya selalu menentang Allah. Dan memang diciptakan untuk selalu menentang. Kemudian suudzon billah, dan suudzon selalu suudzon baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Selalu berburuk sangka dan tidak ada husnudzonnya, selalu curiga. Kalau kita waspada, misalkan kita bisnis atau jual beli, kemudian kita minta tanda bukti pembayaran atau mungkin ada tanda tangan kwitansi yang mungkin suatu perjanjian, itu tidak masalah, bukan dari kita suudzon, tapi kita mengamankan dari fitnah atau menjauhkan diri dari fitnah. Suudzon ini belum apa-apa sudah kita mencurigai orang ini akan melakukan perbuatan jelek. Ya, ini namanya suudzon. Bisa kita ada tamu, belum menyampaikan hajat keperluannya apa, kita sudah suudzon. Jangan utang. Penampilannya seperti ini kayaknya berakhir mengeluarkan maaf minta bantuan. Suudzon duluan. Ya, berburuk sangka, selalu suudzon sama orang. Kemudian kalau jidal ini selalu berdebat, selalu membantah dan selalu merasa dirinya pintar. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu dan dia berusaha untuk menonjolkan diri, menunjukkan kalau dia ini lebih pandai dan lebih pintar dari orang yang ngomong itu. Ya, selalu debat, selalu. Nah kemudian kalau nafsu sendiri bagaimana? Kalau nafsu sendiri yang ada di jiwa kita ini ada macam-macam juga. Ada namanya heres ini ambisi, ya, berambisi. Tapi kalau misalkan kena hawa, ambisinya ini menjadi ambisinya jelek. Misalkan kita berambisi untuk menjadi orang yang soleh, ini ambisi kan? Menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ahli misalnya, itu bagus dengan cara yang baik. Tapi ketika ada orang berambisi untuk menjadi orang yang dikenal atau menjadi orang yang ahli supaya dikenal orang, supaya dihormati orang, ini ambisi yang jelek. Atau dia melakukan ambisinya itu, atau untuk menuju ambisinya atau menunaikan ambisinya tadi, mendapatkan ambisinya tadi, atau menggapai ambisinya tersebut, dia melakukan dengan cara yang haram. Ini berarti hawanya sudah menguasai. Karena ambisi, orang berambisi itu kan wajar, sifat normal. Orang berambisi, menginginkan sesuatu, dan dia menggebu-gebu terhadap keinginan tersebut, itu hal yang sifatnya manusiawi. Tapi kalau misalkan dipengaruhi oleh hawa menjadi jelek, dengan cara yang jelek atau ambisi melakukan sesuatu yang jelek, ambisi kaya yang menginginkan kekayaan, akhirnya dia melakukan korupsi, menipu sana menipu sini, atau misalkan dia ambisi untuk jadi orang terkenal, akhirnya dia melakukan penipuan juga, melakukan hasil melakukan hal yang haram atau dengan tujuan yang haram, ambisi yang haram atau dengan cara yang haram. Kemudian syahwat ini keinginan untuk melakukan sesuatu atau melulgal, keinginan dalam hati, atau merasa condongnya hati, atau merasa enaknya hati, itu namanya syahwat. Syahwat itu macam-macam. Syahwat makan, syahwat minum. Ada makan dan minum yang merupakan kebutuhan. Jadi makan minum kebutuhan. Kalau makan minumnya itu kebutuhan, biasanya itu kan tidak memandang makanannya apa, minumannya apa. Pokoknya makan, pokoknya minum. Lapar, benar-benar lapar, tidak milih ya. Tapi ada orang yang bukan lapar, tapi ya memang bikin apa ya? Gorengin apa, misalnya gorengin misalnya, gorengin pisang, atau gorengin rokok atau apa. Bikin minum, ambisi, syahwat bikin minum, bikin apa ya? Ini teh, enaknya kopi, enaknya sirup. Jadi berkeinginan untuk melakukan sesuatu di dalam hatinya, dan kemudian itu namanya syahwat, untuk memuaskan hatinya dia, memuaskan keinginannya dia, bukan memenuhi kebutuhan badannya. Ini namanya syahwat.
laki dengan perempuan dengan laki, ini ada syahwatnya juga yang sifatnya normal. Nah, tapi kalau dikuasai sama hawa, syahwat ini menjadi syahwat yang jelek, bisa menjadi syahwat yang buruk dan menjadi syahwat yang na'udzubillah min dzalik, kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. Kemudian jadi hawa kalau misalkan menguasai jiwa yang syahwat itu menjadi kacau, syahwatnya menjadi syahwat yang haram atau dia melakukan perbuatan yang haram. Ya, syahwat berhubungan secara biologis, dia mencari yang haram dengan perzinahan dan lain-lain. Kemudian masuk pikir medit atau tidak menginginkan apa yang sudah ada di tangannya untuk diberikan kepada orang lain, atau tidak menginginkan yang sudah dia kuasai untuk diberikan kepada orang lain. Ini sifatnya nafsu. Ya, sifatnya nafsu. Nah, maka itu kalau misalkan hawanya berkuasa di jiwa kita, maka sifat ini jadi sifat yang keterlaluan. Hingga ketika dia ada kelebihan pun dan ada orang yang sangat membutuhkan, dia tidak herokan. Jangankan hal yang sifatnya sunnah, sifat yang wajib aja seperti zakat, dia mau mengeluarkan itu berat. Apalagi manusia ini umumnya sangat berat sekali kalau melakukan atau mengeluarkan apa yang sudah dia punya. Dia sudah menguasai atau mempunyai sesuatu, maka kalau dia keluarkan ini susah. Jadi mengeluarkan itu, misalkan mau sedekah atau mau bahkan zakat itu susah. Kenapa ya? Karena sifatnya jiwa kita, sifatnya nafsu kita ini, kita tidak sudah menguasai atau bergem ya. Bergem itu angin membuka atau angin lalu tidak kasih. Kemudian Rabbah ini hasrat untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan atau hasrat untuk melakukan sesuatu, sama dengan syahwat atau ambisi yang hampir sama. Kemudian wazir itu kecenderungan untuk nyeleweng, kecenderungan untuk menentang aturan. Kita ini manusia umumnya, jiwa kita ini tidak mau dengan peraturan. Kita ingin bebas. Ini sifatnya jiwa, sifatnya nafsu. Tapi ketika ada iman, maka kita berusaha mencegah nafsu kita ini untuk melakukan hal yang di luar aturan syariat. Maka itu ketika hawa berkuasa di jiwa kita dan hawa yang lebih dominan di jiwa kita, maka sifat untuk menentang aturan-aturan Allah ini semakin besar. Maka dia semakin berani untuk melakukan penentangan terhadap perintah Allah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya nafsu adalah sifat ingin menentang, kepingin nyeleweng, kepingin tidak mentaati peraturan. Kemudian dikuati sama hawa, yang hawa ini memang sifatnya tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melanggar perintah Allah maupun larangannya. Kemudian wal qaswatul qulub, ati atos atau hatinya keras. Jadi nafsu ini mempunyai atau bisa menyebabkan juga jiwa atau hati kita menjadi keras. Hati menjadi lunak ketika kita mempelajari dan mengkaji agama dan mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi lunak. Tapi ketika kita menjauh dari Allah dan Rasulnya, maka hati menjadi keras. Jiwa kita juga menjadi keras. Ya. Tidak mudah untuk mendapatkan hidayah dalam hidup. Orang kalau menjauh dari syariat, maka sifat jiwa ini ya, dia tidak mau menerima omongan orang, sifat nafsu maksud saya. Dia tidak mau menerima omongan orang atau nasihat orang lain. Apalagi zaman sekarang ini sudah banyak propaganda yang mengatasnamakan hak asasi manusia, yang dalam artian tidak peduli dengan urusan orang dan jangan orang itu mengurusi saya. Padahal di dalam syariat kita wajib untuk saling perhatian, saling tolong-menolong, saling peduli sesama kaum muslimin, terutama dalam masalah syariatnya. Kalau masalah personal pribadinya seperti masalah rumah tangganya atau enggak, kita tidak ikut. Tapi kalau masalah syariat, kita wajib untuk saling menolong dan wajib untuk saling menasihati.
Nah, nafsu ini tidak mau seperti itu. Karena jiwanya keras, apalagi yang orang ini tidak pernah ngaji dan orang ini tidak pernah pikir, orang ini tidak pernah disirami hatinya itu dengan sholawat, dengan pengajian agama, tidak pernah disirami seperti itu, maka menjadi keras hatinya. Dan hal yang seperti ini dia akan menentang. Ya, padahal kalau misalkan mau bertafakur ini orang, berdiam diri kemudian tafakur dan bertanya kepada jiwanya yang paling dalam, maka jiwa yang paling dalam itu akan menerima omongan orang yang baik, nasihat orang yang baik dan sesuai dengan kenyataan yang dialami. Tapi jiwanya secara umum ini kalau tidak dikuasai oleh iman, maka dia akan menolak semua. Kenapa? Karena dia tidak mau digurui, tidak mau dinasihati. Karena dia merasa, dan ini orang yang hatinya keras, karena dia merasa bahwa aku sok apamu, ya aku apamu kok menasihati. Karena kan dia tanya sama jiwanya sendiri, dia akan mengakui kalau dia ini betul apa yang dilakukan dan dia ini perlu dengan omongan nasihat orang lain itu. Kemudian sulul sikap dan akhlak dan adab yang jelek. Nafsu ini suka menjadikan atau suka melakukan akhlak dan adab yang jelek dan tidak terpuji. Dengan akhlak dan adab yang jelek itu mempercepat penguasaan hawa di dalam jiwa kita. Nah, itu kan dengan kita Muhammad SAW bisa dia bersabda bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dan adab ini penting. Ya, akhlak dan adab. Kalau walaupun kita punya ilmu sebesar apapun ilmu tapi tidak punya adab dan akhlak, maka tidak ada artinya apapun. Adab akhlak kepada orang tua. Sekarang kan mulai berkurang ya adab dan akhlak. Adab dan akhlak kepada guru, adab dan akhlak kepada yang lebih tua, adab dan akhlak kepada kakaknya atau orang yang lebih tua dari dirinya, adab dan akhlak kepada sebayanya, adab dan akhlak kepada anak-anak atau yang di bawahnya dia. Ini sekarang sudah mulai berkurang. Berapa banyak santri-santri yang orang dengan gurunya sangat kurang ajar, berapa banyak sekarang. Berapa banyak anak-anak yang dengan orang tuanya sudah berani membantah dan sudah berani untuk memaki-maki orang tua. Adab dan akhlak. Ketika adab dan akhlak itu sudah mulai hilang, adab dan akhlak mulai berkurang, maka hawa akan menguasai jiwa kita sepenuhnya. Walaupun ini orang ngaji, walaupun ini orang pintar, tapi tidak punya akhlak dan tidak punya adab, percuma. Karena orang yang tidak punya akhlak dan punya adab itu sudah suatu temannya setan. Ya. Kemudian betul amal ini angan-angan, suka mengangan-angan, suka menghayal. Nafsu ini kan suka menghayal dengan memikirkan apa, bukan memikirkan, maksudnya mengandai-andaikan. Ya, andai-andaikan ini, andaikan itu, andaikan ini, suka menghayal. Apalagi kalau waktunya dia sendirian atau mau tidur, atau bahkan di dalam sholat. Di dalam sholat kadang masih bisa kita ini menghayal sholat tapi menghayal. Jadi Allah mestinya kan baca doa, baca Fatihah, baca itu, maksudnya sibuk dengan kegiatan sholat. Tapi tidak, dia menghayal. Andai kata aku punya mobil 5, aku punya ini, punya itu, hasil menghayal. Ini namanya ulama, panjang angan-angan, suka menghayal. Beda dengan tafakur. Kalau tafakur itu dia berpikir dan ada bahan untuk dia dipikir, dan manfaat dari tafakur itu bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan tafakur otomatis harus mempunyai modalnya ilmu. Bahkan dengan ilmu umum pun kita bisa tafakur asal digandengkan dan disinkronkan dengan ilmu tauhid. Misal kita mempelajari alam, kita sudah mempelajari alam ketika kita di sekolah, kita belajar masalah biologi atau geografi, astronomi, atau fisika. Kemudian dengan pelajaran yang sudah kita dapat di sekolah itu, maka kita sangkutkan dan kita tahukan, kita sinkronkan dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dalam kehebatan suatu benda yang diciptakan oleh Allah. Benda yang hebat, maka sang penciptanya lebih hebat. Ya, Allah
sesuatu yang hebat pasti yang membuatnya lebih hebat lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala Maha dan Maha hebat. Kita tafakur terhadap astronomi, kita tafakur tentang benda-benda di langit, kita tafakur tentang masalah tanaman misalkan atau makhluk-makhluk hidup. Maka semakin kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tafakur tersebut, atau kita tafakur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu semakin menjadikan kita bersyukur. Kita mempunyai harta, kita mempunyai rezeki apa, kita tafakur itu semuanya. Jadi jangan dulu amal, jangan angan-angan, tapi tafakur. Tafakur kita memikirkan dan mengelola apa yang sudah kita dapat ini, dan kita sinkronkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan memberikan kita kenikmatan tersebut. Maka akan menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tomak rakus. Rakus terhadap apa yang sifatnya duniawi. Tapi kalau dia tamak terhadap ibadah, bukan tamak sebetulnya, tapi sangat bergairah dan sangat menginginkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, ini bagus. Bagus. Asal jangan sifatnya itu sifat musiman. Misal seperti orang umumnya kalau di Ramadan mereka giat untuk beribadah, hanya Ramadan saja. Jadi memperbanyak amal ketika Ramadan, tapi ketika selesai Ramadan ya selesai juga amalnya. Itu kan musiman kan? Ya kan? Itu kan musiman. Jadi semangat waktunya Ramadan, selesai Ramadan ya bisa biasa. Kita semangat untuk atau ambisi untuk melakukan ibadah itu bagus. Memperbanyak zikir, memperbanyak ngaji. Tak cukup ngaji sekali, ngaji 2 kali. Ngaji itu tak cukup 1 jam 2 jam ya sebetulnya. Tapi kalau kita tangkap nggak apa-apa lah 1 jam per hari. Kalau bisa santri nanti 1 jam sehari itu kurang. Jadi harus memperbanyak taklim. Dan jangan kita merasa cukup dengan cuma taklim sebulan sekali, sekarang kurang. Nah, kurang enggak ya? Kurang. Bukan sebulan ya, selapanan ya, 35 hari. 35 hari sekali. Sebetulnya kurang. Nah, kemudian jadi kalau kita berambisi atau ingin banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah atau amal mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Tapi kita harus tahu caranya dan jangan musiman tadi itu, jangan kemarau kalau bahasa Jawa. Dan ketika kita berambisi untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau amalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan spontan kita banyak, tapi harus bertahap. Karena ketika kita langsung banyak, mandeknya lebih cepat. Tapi ketika kita bertahap, maka lebih awet. Jadi kalau bertahap, itu makin awet. Kemudian kasal ini malas, apalagi malas dalam masalah ibadah, alas-alasan ngaji, alas-alasan ibadah. Ini termasuk sifat nafsu, sifat malas. Padahal kalau secara fisik ya kita ini sebetulnya tidak berat-berat banget untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita kalau misalkan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya duniawi, kita seger. Tapi kalau sifatnya itu agama dan sebetulnya secara logika lebih ringan, tapi kita merasa sangat berat. Malasnya kita ini dari nafsu, dan kemudian ketika hawa yang menguasai nafsu kita, maka malasnya itu jadi malas yang sangat terlalu sudah sampai dia meninggalkan total tanpa dia merasa menyesal untuk meninggalkan itu. Ya. Karena kalau masalah itu masalah sifatnya duniawi, ya pekerjaan duniawi kan tidak malas ya. Walaupun lebih berat, logikanya itu lebih berat. Seperti kita mau berangkat kerja
mau berangkat kerja, kalau misalnya kita punya kayak di daerah-daerah ibu kota ini kan masuk kerjanya jam 7, jam 8, jam 7 lah biasanya, jam 7, jam 8. Otomatis mereka harus berangkat lebih pagi karena kalau tidak macet. Akhirnya mereka bisa bangun sebelum subuh. Untuk apa? Karena untuk berangkat kerja dulu supaya tidak macet. Tapi kenapa ketika kita ini tidak dikejar masalah kerja tersebut, kita malah susah untuk bangun subuh. Tapi ketika kita dikejar untuk pekerjaan kita, maka kita bisa untuk bangun subuh. Ya kan? Faktanya seperti ini. Ya karena kita mempunyai sifat malas ini tadi. Jadi nafsu kita membuat kita malas dan hawa menguasainya, akhirnya malas untuk ibadah, malas dalam segalanya. Tapi ketika kita melakukan untuk masalah dunia, maka kita memberanikan atau mengusahakan diri dan memperjuangkan mujahadah supaya kita bisa tidak malas. Kenapa? Karena kebutuhan kita dalam dunia. Padahal akhirat itu juga merupakan kebutuhan. Dunia kebutuhan ya. Kita mencari kebutuhan untuk hidup di dunia betul. Cuma kebutuhan hidup di akhirat juga harus kita cari ya. Dan lucunya kita menjadi malas ketika mencari kebutuhan akhirat dan sergap kebutuhan dunia. Padahal kita tidak akan pernah hidup seumur dunia dan kita pasti hidup seumur akhirat. Harusnya kan lebih sergap nyari bekalnya itu yang hidupnya saklawasi daripada hidup yang sementara. Harusnya kan begitu. Tapi kenyataan kan tidak kembali. Kita lebih sergap untuk mencari kebutuhan hidup yang sifatnya sementara dibanding kebutuhan hidup yang sifatnya selamanya. Kenyataannya begitu. Nah, kemudian al-qismu tsani minal hawa, dan bagian kedua dari hawa dikatakan oleh beliau Abu Muhammad bin Abdullah al-Terus, wa huwa ardaqul qismaini, ini paling nemennya. Ya, paling nemennya di antara dua, yang satu karena syahwat hawa yang mempengaruhi jiwa yang sedang syahwat, yang kedua yang ketika marah. Wa huwa ya'mal insan minal hawa indal ghadab. Itu yang datang kepada manusia atau hawa yang menimpa manusia ketika marah. Jadi marah itu sebetulnya manusiawi juga. Orang dipancing kemarahan atau tidak suka dengan sesuatu atau tidak sesuai dengan yang dia harapkan atau dia inginkan, atau dia mungkin dihinakan atau apa, dia kemudian timbul rasa marah, itu sesuatu yang wajar. Cuman kemarahan tersebut kalau dikuasai sama hawa, maka menjadi parah, lebih parah daripada hawa menguasai jiwa yang syahwat. Bahkan dengan kemarahan ini, kalau hawa menguasai jiwa yang marah, ini bisa menjadi kemurtatan juga. Contoh, orang nggak punya, orang miskin. Dia sudah berusaha kesana kesini, sudah berusaha untuk mencari rezeki yang banyak, ternyata dia tetap dengan kehidupannya seperti itu. Akhirnya dia marah dengan kehidupannya ini tadi. Dia melakukan hal yang menjadikan dia syirik kepada Allah SWT dengan melakukan penyembahan atau melakukan apa? Dengan melakukan hal-hal yang sifatnya menyekutukan Allah, dengan sifatnya menyembah selain Allah. Kenapa? Karena kemarahan. Atau sakit lah, sembuh-sembuh, kemarahan timbul di situ, hawa berkuasa, jadi nggak akan bisa bunuh diri. Atau ribut dengan istrinya, kemudian timbul kemarahan, atau suaminya, sang istri ribut sama suami, timbul kemarahan, kemudian hawa menguasai, hawa menggoda di situ, jadi nggak akan. Marah ini kalau tidak segera dikendalikan kemarahan tersebut dengan akal dan iman kita, maka bisa dikuasai oleh hawa dan mengakibatkan penyesalan yang lebih parah. Ini sudah pasti. Kita kalau marah, nah kalau sudah marah dan tidak ditekan kemarahan tersebut, artinya bisa menjadikan kemarahan ini menjadi penyesalan nanti. Dan ini yang diinginkan oleh Allah. Karena dikatakan ada ukismain bahwa menyatakan di sana adalah hawa dan hawa. Fa'inatil dan hawa nama min hawa itu. Keadaan itu adalah juga bagian dari hawa. Wahal dan hawa rubama
kana asyaddu minal hawa alladhi ya'tari insana inda dawa'i syahwat. Ini hawa lebih parah daripada hawa yang mendatangi atau menimpa seseorang yang sedang syahwat. Atau jiwa yang syahwat dikuasai oleh hawa itu masih lebih ringan dibanding jiwa yang marah dikuasai oleh hawa. Ya kan? Seperti itu. Kita marah keadaan, marah hubungan, marah kondisi, kan? Marah dengan situasi, ini bisa macam-macam. Melampiaskan kemarahannya ini bisa macam-macam. Dan hawa mengirimkan sinyal atau mengirimkan bisikan-bisikan di jiwa kita untuk melakukan pelampiasan kemarahan tersebut yang sesuai dengan keinginan hawa, yaitu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau tidak sadar ya. Dengan melampiaskannya narkoba, melampiaskannya dengan kehidupan bermaksiat, melampiaskannya dengan nyuri, korupsi, atau malah main tangan dengan keluarganya dan seterusnya. Tidak kali anna hadal hawa yang menimpa jiwa yang marah, alladhi yaridu ala nafs indal ghadab, yang menimpa jiwa ketika marah, hawa qahirun sa'bul mudarati la yathbutu lahu illa al-aqtal ashabil uqul salimah. Hawa yang menimpa jiwa yang marah ini sangat susah sekali untuk diajak kompromi atau dikendalikan. Ya, susah untuk dikendalikan. Kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang selamat dibangun dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini marahnya mereka segera diredakan, dan marahnya mereka juga karena Allah, tidak karena dirinya sendiri. Sebenarnya ada satu kisah Imam Ali bin Abi Thalib waktu perang, kemudian musuhnya sudah jatuh dan beliau tinggal menebaskan pedangnya, tahu-tahu diludahi. Ketika diludahi, padahal sekali tebas mati orang. Berhenti Imam Ali dari mengayunkan pedang tersebut dan ngelap atau mengusap, membersihkan ludah orang yang dicukanya dan menyambungkan pedangnya lagi. Terus kemudian kali ini tidak. Orang itu kaget, tanya loh Ali, kenapa kamu tidak membunuh? Dikatakan, tadi kalau aku membunuh karena Allah marah. Tapi ketika kau ludahi maka marah karena kamu ludahi. Ketika aku meneruskan maka berarti aku bukan marah, bukan membunuh karena Allah, tapi membunuh karena marah terhadap diri tersinggung diludahi tadi. Sampai segitu saja. Kalau kita lihat aulia, ulama-ulama salihin, para wali-wali Allah, para kiai, para habaib yang masya Allah, mereka ini kalau tidak urusan agama mereka tidak bakal marah. Tapi ketika urusannya menyangkut agama mereka bisa marah. Karena kalau menyangkut agama dipermainkan, agama dihina, agama dilecehkan, mereka bisa marah. Tapi kalau menyangkut masalah pribadinya, menyangkut masalah-masalah ya, ekonomi, mungkin ekonomi dirinya atau keluarganya, tidak akan marah. Tidak kenal. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori kriteria agama, dia marah. Dan tanpa pada dulu yang hak pada batin pun. Itu ulama-ulama kita yang masya Allah. Ini yang mereka ini yang disebut ashab uqul salimah, orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang selamat. Kemudian meminal hawa aidan mayakal insan indal kibir wal badr. Ini nanti kita berlanjutkan yang akan datang insya Allah selapanan lagi jadi Allah yang lain. Akan kita lanjut di Kamis malam Jumat Kliwon yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Yang pertama, kita tidak bisa mengalahkan musuh kecuali kita mengetahui dan mempelajari karakter musuh kita. Nah,
Terus kemudian yang kedua, kita harus mengetahui manajemen hati kita, dan kita harus mampu untuk manajemen hati. Ya, manajemen hati dan mengetahui musuh yang namanya hawa ini mempelajarinya dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ditunjang dengan fikih dan tauhid yang sudah kita bahas di awal kita. Fikih, tauhid, tasawuf ini ilmu yang harus kita pegang untuk bisa kita mengendalikan hawa dan tidak tertipu olehnya. Karena hawa ini sedemikian hebatnya sampai dia bisa masuk seolah-olah kita ini menuju kebaikan, padahal hawa menggiring kita merasakan menuju kejelekan dan gampang menjadi istidraj. Ada lagi? Tanya masalah tentang kurban. Kan ada misalnya dua ustaz itu pendapatnya berbeda. Satu ustaz mengatakan bahwa satu kambing itu diniatkan hanya untuk satu orang. Satu ustaznya lagi mengatakan bahwa satu kambing misalnya bisa untuk satu keluarga gitu. Terus? Apakah itu bagaimana pendapat ulama-ulama tentang kurban itu? Kalau mazhab kita, dan itu sudah hadis dan segala macam dalilnya sudah banyak, bahwa satu kambing itu untuk satu orang, per kambing per orang. Yang 7 orang itu hanya sapi dan unta. Kalau di Indonesia ada unta, berarti sapi. Kalau kambing 1, udah itu aja. Dan ini ulama-ulama kita juga berpegangan seperti itu, dan mendapatkan ulama kita menurut Syafi'i. Andai kata ada ulama yang mengatakan tidak seperti itu, ya kita mendengar, ya kita menghormati, mungkin dia punya pendapat lain, tapi kita menghormati pendapat yang sudah dari zaman dulu sudah diajarkan oleh guru-guru kita gitu, bahwa namanya satu kambing ya satu orang. Kalau sapi itu bisa 7 orang turunan. Masalah tentang kurban, memang ada sih ustadz yang menyampaikan jadi satu kambing itu bisa untuk satu keluarga, karena dia ngambil contoh dari dulu waktu zaman baginda Rasul, motong 2 kambing, yang satu dikhususkan untuk umat, seluruh umat, li umati, yang satunya lagi untuk diriku katanya. Jadi baginda Rasul motong 2 kambing itu, yang satu untuk baginda sendiri, yang satunya lagi untuk umat. Nah, jadi dia ngambil itunya, mungkin hadisnya itu dari sejarah yang itu mungkin. Kan di dalam aturan itu ada beberapa hadis yang atau hal yang dilakukan oleh Nabi itu tidak bisa dilakukan oleh umum, hanya khusus bagi Nabi. Dan juga kalau di dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, dan juga di dalam kitab-kitab fikih atau kitab Syafi'i, itu semuanya sudah merujuk ke satu kambing 1 orang. Ada pendapat lain dari ulama lain dengan istihadnya mereka, ya kita memahami. Tapi yang pasti kita mazhab Syafi'i dengan semua kitab yang ada di mazhab Syafi'i dan semua ulama Syafi'i sudah jelas mengatakan satu kambing 1 orang. Nah, kalau menurut saya sih tidak usah diperpanjang, dan masalahnya supaya tidak menimbulkan fitnah ya. Khilafiyah. Nah, yang mengatakan kambing berapa orang ya silakan aja. Yang penting kita mazhab kita Syafi'i, ya sudah satu kambing 1 orang. Masalah amal, kadang kita itu kalau mengeluarkan bantuan atau orang minta amal itu bukan dari jiwa atau diri, tapi kadang kalau rasa nggak enak sama si yang minta amal itu gimana statusnya? Apa itu bisa dikatakan ikhlas KI atau enggak? Sebenarnya yang tahu kita dewe ya. Kita ngasih itu kan sebenarnya yang tahu kita sendiri. Kita ketika memberi kemudian ada rasa marah. Sebabnya apa? Orang itu misalnya orang itu ganggu terus kamu mulai kayak gitu. Lalu sejauh kayak dengan marah, tidak mulai. Dan itu tidak ikhlas nanti emang. Ya kita harus melawan kemarahan ini tadi kan marah. Sumpah ditekan muli. Itu sudah kayak gitu, kayak gitu, dan kali akhirnya kan
apa yang kita kasih jadinya tidak ada pahalanya, kan iman. Makanya kita harus meredakan kemarahan dan gampang mengendalikan amarah. Ketika ada sesuatu hal yang sifatnya itu bukan sifat yang dalam hal syariat ya, kita harus gampang meredakan amarah dengan kita mikirkan hal yang lain atau kita berusaha positif. Mungkin atau tidak kita menumbuhkan husnuzon itu mungkin lebih butuh teman atau apa seperti itu. Jadi meredakan dan menenangkan hati kita dengan kita berusaha menumbuhkan husnuzon sama orang. Asal bukan masalah yang berkaitan dengan penentangan syariat. Ya, kalau penentangan syariat kita harus marah, tapi itu pun harus dikendalikan. Kita marah masalah syariat, marah karena Allah, itu pun harus dikendalikan. Jangan sampai kemarahan tersebut akhirnya tidak dikuasai atau tidak disetir sama iman dan akal kita, tapi disetir oleh hawa kita. Artinya maksudnya marah karena agama atau ngawur. Jangan sampai seperti itu. Maksudnya bukan ngasihnya itu bukan kondisi marah, tapi nggak enak. Misal Pak Romli minta bantuan ke Kang Azril ngasih karena nggak enak kalau Pak Romli. Apakah bisa ngasih? Sebetulnya kalau ditanya ya dibahas itu gak enak atau marah? Nggak enak. Gak enak itu marah benar? Ya. Sebetulnya marah. Dia merasa tidak enak, berarti kan dia tertekan. Dan tertekan ini kan menimbulkan kemarahan. Orang yang tertekan hatinya merasa tidak enak, dia marah atau tidak? Marah kan? Orang merasa tidak enak di hati, tidak enak, itu marah kan? Umumnya marah ya. Entah marah kepada diri sendiri kenapa kok enak, atau marah kenapa kok hal ini situasi ini bisa terjadi, atau marah terhadap penyebabnya. Ini kan tidak enak seperti itu, bukan berarti sungkan, lain juga, sungkan kan beda. Sungkan ini kan misalkan dengan guru atau dengan orang tua atau dengan orang yang menjadi tua kita sungkan itu kan lain masalah lagi. Tapi kalau tidak enak, nah dengan cerita tadi, makanya tidak enak di sini ini berkaitan dengan kemarahan itu. Walaupun mungkin bukan kemarahan secara luas, tapi kemarahan secara samar. Nah, maka itu harus dikendalikan amarahnya dengan husnuzon mungkin dia membutuhkan. Ketika dia kendalikan dan dia tumbuhkan husnuzon, maka tidak akan enak. Dia akan memberi dengan ikhlas. Asal dia berusaha untuk meredakan gak enaknya tadi itu. Nah, penjelasannya hadis yang lebih mendasar masalah mana rasa nafsu atau tahu. Ini penjelasannya gimana itu? Simpelnya begini, simpelnya itu kalau siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya. Simpelnya begini, kita menyadari siapa kita ini. Kita menyadari bahwa kita ini hanya sekedar makhluk. Dan kita menyadari kalau kita ini tidak ada artinya apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari tentang ini saja, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kan kita tidak menyadari, kita merasa bahwa diri kita ini menguasai dan memiliki kita. Kita merasa diri kita ini adalah penguasa dari tubuh kita. Hingga kita merasa bahwa saya yang berhak mengatur hidup saya bukan Allah. Walaupun tidak diutarakan secara detail seperti itu, tapi secara penerapan kehidupannya kita melakukan hal yang seperti itu. Ini apa? Kita diatur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini, melakukan itu. Kita tidak mau. Kita malah menentang. Kita malah melakukan hal yang sendiri. Kita diperintahkan oleh Allah hidup itu bangun subuh, sholat subuh, kita malah tidak bangun, malah tidur. Ya. Nah, kalau kita menyadari hakikat diri kita ini siapa, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebihnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Masalah minta maaf, jadi
seseorang fulan punya salah dengan seseorang, kemudian si fulan minta maaf, kemudian yang disalah itu ya tak maafke, tapi aslinya yang maafke itu menjurati jeberundu. Tapi apakah masih ada tanggungan bagi si fulan itu walaupun dia sudah mendengar sendiri bahwa yang disakiti sudah menyatakan ya kamu sudah saya maafkan, walaupun kita kan nggak tahu ya hati seseorang yang disakiti itu apakah ikhlas atau tidak, itu bagaimana hukumnya? Itu nanti kembali kepada Allah SWT. Yang penting kita betul-betul minta maaf dan orang itu menyatakan dari lisannya bahwa dia memaafkan, dan kita kan nggak tahu hatinya, kita pasrahkan kepada Allah. Ketika hatinya beruntung tidak memaafkan ini, itu bisa menjadi kesempatan orangnya bahwa kalau takut kalau terus terang dia tidak memaafkan atau ada dendam tadi itu, maka dia memilih sifat yang jelek. Manusia dia fahamnya bahwa syaitan katanya diucap. Barang siapa yang diminta maaf tapi dia tidak memaafkan, maka dia adalah setan. Asal yang minta maaf dan minta maaf minta maaf yang bodoh. Ya sudah maafin untuk balik lagi. Jadi dalam bab sholat biasanya kan kalau yang sholat berdua itu kan agak berdekatan dengan seorang imam, makmum itu agak dekat dengan imam. Nah tiba-tiba pas ada yang masbuk masuk, terus dia memberitahu minta makmumnya itu minta mundur, sementara si makmum sendiri tidak mengerti, dia tidak mundur, tetap di tempat tersebut gitu. Apa yang harus dilakukan dengan yang masbuk ini? Ikut di sampingnya atau dia duduk di belakang? Nah, makanya kalau misalkan ada orang itu, jadi ada imam, kemudian ada makmum satu orang, dia berdiri di sebelah kanan imam, agak belakang sedikit, ya kan? Kemudian ada orang kedua, imam kedua datang, maka dia takbir di sebelah kiri imam, sejajar dengan orang yang di sebelah kanan tadi, tapi sebelah kiri imam dengan jarak yang sedikit juga. Nah kemudian dia akan memberikan isyarat, atau dia sebelumnya mungkin dia kasih tahu orang itu atau bagaimana kalau ngerti fikihnya, maka dua makmum tersebut mundur barengan kemudian merapat. Tapi ketika makmum ini pada menangis, tidak ada yang mundur, sudah seperti itu keadaan sampai akhir dapat. Kalau imam yang atau imam yang maju, atau imam yang maju kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, depan imam tembok tidak mungkin. Imam yang maju atau imam yang mundur. Tapi kalau imamnya gini, misalnya mendorong makmumnya ke belakang gitu, dua-duanya. Ya sebetulnya tidak apa-apa, cuman takutnya dia melakukan gerakan yang bisa membatalkan sholat. Terus yang kedua bisa mengurangi kekhusyuan. Harusnya, atau mungkin begini cara yang lebih gampang ya, kalau mungkin tidak ngerti santri yang belum santri atau belum ngaji, mungkin dia sebelum takbir, makmum yang kedua sebelum takbir dia mengisi makmum yang kedua mundur sholat di belakang, dia bisa sejar, bisa maaf, itu mungkin dibilangi seperti itu. Ada satu Amin.